Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya buat bolu mentega dan ini versi mininya. Saya buat tanpa oven dan menggunakan teflon seperti ini, tapi hasilnya cantik, lembut, rasanya enak dan gurih. Dan bolu mentega mini ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan yang pertama, saya pakai tepung terigu sebanyak 200 gram. Dan ini akan saya campurkan dengan bahan kering lainnya dan akan saya saring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian saya tambahkan tepung maizena sebanyak 25 gram. Dan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya ketiga bahan ini akan saya ayak agar tidak ada yang menggumpal ataupun bergelindil ya. Dan ini setelah diayak, bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya saya pakai gula halus sebanyak 170 gram. Kemudian saya pakai butter margarin dari Royal Palmia sebanyak 200 gram. Dan ini sebelum saya mixer akan saya aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata terlebih dahulu agar nanti gula halusnya tidak berterbangan ya. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya, agar nanti adonannya bisa lebih cepat mengembang. Dan ini setelah 3 menitan saya mixer, bagian pinggirnya akan saya sisir seperti ini. Kemudian akan saya mixer kembali hingga adonannya menjadi lebih lembut dan mengembang. Nah ini setelah 5 menitan saya mixer, adonannya sudah terlihat lebih lembut dan mengembang seperti ini sudah cukup ya. Sekarang kita sisir lagi pinggirannya dan kumpulkan jadi satu di tengah. Kemudian akan saya tambahkan bahan lainnya yaitu telur sebanyak 4 butir. Dan ini telurnya harus dimasukkan satu persatu ya, seperti ini. Kemudian kita mixer kembali, jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata. Untuk kecepatan mixernya gunakan yang paling rendah. Setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan telur yang kedua dan mixer kembali hingga tercampur rata. Tujuan telurnya dimasukkan satu persatu seperti ini agar adonannya tidak pecah dan tidak menggumpal. Nah ini setelah semua telurnya kita mixer, hasilnya jadi seperti ini. Sekarang masukkan bahan keringnya yang sudah kita campurkan tadi. Dan ini saya tambahkan juga pasta vanili secukupnya biar lebih wangi. Bahan selanjutnya saya pakai santan instan sebanyak 1 saset atau sekitar 65 ml agar lebih gurih. Selanjutnya ini akan saya mixer kembali adonannya menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata. Dan ini mixernya jangan terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata. Dan setelah seperti ini bisa kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu meses sebanyak 25 gram. Selanjutnya ini adonannya akan saya aduk balik menggunakan spatula seperti ini agar mesesnya tidak hancur. Nah ini setelah mesesnya sudah tercampur rata di adonan, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita siapkan teflonnya dan saya menggunakan teflon seperti ini. Di bawahnya sudah saya alasi menggunakan seng seperti ini ya, agar nanti saat dipanggang bolunya tidak mudah gosong. Kemudian nyalakan kompornya dan gunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai teflonnya benar-benar panas ya. Setelah teflonnya ditetes air dan menguap seperti ini, tandanya teflonnya sudah panas. Sekarang olesi teflonnya dengan margarin dengan merata seperti ini, agar nanti ketika dipanggang bolunya tidak menempel di teflonnya ya. Kemudian bisa kita masukkan adonannya ke dalam teflon seperti ini. Karena ini saya memasukkan adonannya menggunakan gelas ukur seperti ini, jadi agak susah ya menakar adonannya agar tidak terlalu kepenuhan. Sebaiknya saat menuang adonan ke dalam teflon, gunakan plastik segitiga agar lebih mudah. Nah setelah dituang adonannya, ini bisa kita rapikan bagian atasnya ya agar lebih rata. Selanjutnya bisa kita tutup teflonnya dan tunggu hingga bagian atasnya mengering.
Nah ini setelah terlihat bagian atas bolunya mengering seperti ini kira-kira 10 menitan, bisa kita lihat bagian pinggirannya jika sudah berwarna coklat, ini bisa kita balik. Dan untuk membalik bolunya ini hati-hati ya, karena bolunya sangat lembut jadi rentan rusak. Setelah dibalik semua seperti ini, tutup lagi teflonnya dan tunggu sekitar 1-2 menitan sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah setelah bagian bawahnya berwarna seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan kita angkat bolunya. Untuk sisa adonannya bisa kita panggang lagi, caranya sama seperti tadi. Hanya saja ini sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah menuangnya ke dalam cetakan. Dan ini tuang adonannya jangan terlalu penuh ya seperti yang pertama, jadi cukup seperti ini saja. Nah ini dia bolu menteganya yang sudah matang, hasilnya cantik seperti ini. Untuk satu resep bisa menghasilkan 16 pieces bolu mentega seperti ini. Untuk ide jualan, bolu menteganya bisa kita kemas menggunakan plastik OPP rekat seperti ini ya. Dan untuk mempercantik tampilannya bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.